Kimia air adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan air dan unsur-unsur yang menjadi penyusunnya. Seperti kita ketahui bahwa air merupakan penyusun utama dan selalu ada dalam setiap bahan pangan. Yang membedakan antara bahan pangan yang satu dan yang lainnya hanyalah kandungan air di dalamnya. Sifat kimia air. Sifat kimia air yaitu pertama, air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Yang kedua, air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Yang ketiga, zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macam molekul organik. Air berfungsi sebagai bahan yang mendispersikan dapat berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan, air berfungsi sebagai pelarut. Yang terakhir, air juga dapat melarutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut dalam air, mineral, senyawa-senyawa cita rasa seperti terkandung dalam teh dan kopi. Air adalah pelarut yang baik. Oleh sebab itu, di dalam air tidak terlarut sejumlah kecil zat-zat anorganik dan organik. Dengan kata lain, tidak ada air yang benar-benar murni. Dan ini menyebabkan dalam setiap analisis air ditemukan zat-zat lain seperti disajikan pada tabel 2.1 berikut ini. Sifat atau karakteristik air sangat dipengaruhi oleh zat-zat terlarut tersebut. Dari tabel terlihat bahwa analisis air selalu dinyatakan dalam bentuk ion-ion. Ion bermuatan positif disebut kation dan ion bermuatan negatif disebut anion. Satuan konsentrasi yang biasa digunakan dalam analisis air disajikan pada tabel 2.2. 1 dan 2 adalah satuan yang menunjukkan berat masing-masing zat persatuan. Volume adalah miligram per liter, part per million, tetap dipakai terutama untuk menyatakan konsentrasi gas oksigen dan H2S terlarut. Dari tabel 2.2 terlihat bahwa miligram per liter mempunyai harga yang sama dengan part per million apabila densitas pelarutan mempunyai harga 1,0. Mikivalen per liter. Dari kolom 3, tabel 2.1 terlihat bahwa masing-masing kation atau anion mempunyai berat atom atau berat radikal tertentu. Kolom 4 menyatakan berat ekivalen yang didapat dari berat atom atau berat radikal dibagi dengan berat valensi. Sebagai contoh, natrium, sodium mempunyai valensi 1. Jika valensi ion adalah 2 atau lebih, maka berat ekivalen adalah 1/2, 1/3 dan seterusnya dari berat atom radikal tersebut. 4 dan 5 ekivalen per million dan grain per galon jarak dipakai pada laporan analisis air modern, tapi dituliskan sebagai referensi jika ditemui. Ekivalen CaCO3 masih tetap dipakai pada perhitungan proses pelunakan air dan sebagai satuan standar untuk alkalinitas dan kesadahan. Konsentrasi zat A dapat dinyatakan sebagai konsentrasi ekivalen dari zat B. Persen berat dipakai untuk menunjukkan konsentrasi yang tinggi seperti macam-macam garam yang ditambahkan ke air untuk menaikkan densitas. Salah satu reaksi kimia yang terpenting adalah reaksi hidrolisa dari garam-garam tertentu. Reaksi hidrolisa adalah reaksi kimia di mana suatu zat bereaksi dengan air membentuk asam dan basa. Nah, reaksi ini dapat menyebabkan yang pertama keasaman dan alkalitas larutan, yang kedua pengendapan gerak, yang ketiga korosi pada logam, dan lain sebagainya. Zat yang larut dalam air dan menghasilkan gugus ion OH- dan gugus ion CO32- disebut larutan alkali ataupun larutan basa dan dapat menetralkan asam. Contoh larutan basa yaitu amonia ataupun NH3, amonium hidroksida ataupun NH4OH, natrium hidroksida ataupun NaOH, Na2CO3 ataupun natrium karbonat yang biasa kita gunakan sebagai soda abu, dan yang terakhir Na2HCO3 ataupun natrium bikarbonat yang sering kita kenal dengan baking soda.
Nah, jika zat yang dilarutkan dalam air dapat menghasilkan gugus ion H+, maka larutan ini disebut dengan larutan asam. Dan larutan asam dapat menetralkan basa. Nah, contoh asam sendiri itu adalah asam klorida, asam sulfat, asam asetat, dan asam karbonat. Pada tabel di atas, masing-masing kation bereaksi dengan anion dan membentuk garam. Jika penggabungan terjadi, jumlah total muatan valensi positif dari kation harus sama dengan jumlah total muatan negatif dari anion. Sebagai contohnya, suatu monovalen Na+ dapat digabungkan dengan monovalen Cl- dan membentuk garam NaCl. Lebih dari 45 jenis garam dapat dibentuk. Masing-masing garam tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Pertama, semua garam yang berasal dari Na dan K sangat larut dalam air. Garam-garam klorida dan sulfat dibentuk olehnya bersifat netral. Sedangkan garam bikarbonat, karbonat, dan hidroksida bersifat alkali. Garam-garam klorida dari Ca dan Mg larut dalam air, tapi kelarutan garam sulfat mengikuti aturan pada reaksi BaSO4 lebih kecil dari SrSO4 lebih kecil dari MgSO4. Garam karbonat dan hidroksida Ca dari Ca, Mg, dan Sr semuanya mempunyai kelarutan dalam air yang rendah, dengan Mg OH 2 kali mempunyai kelarutan yang paling kecil dari pada air netral. Yang ketiga, garam klorida dan sulfat dari besi, mangan, dan aluminium larut dalam air dan larutannya bersifat asam. Garam-garam anorganik lain yang dibentuk dari unsur-unsur tersebut yaitu karbon dioksida, hidroksida, sulfida, dan lain-lain mempunyai kelarutan yang rendah di air tapi larut dalam asam. Pada beberapa zat padat, terutama yang terbentuk kristal, akan terionisasi dengan cepat dalam air, seperti yang ditunjukkan pada reaksi yang dicontohkan ini. Yang pertama ada reaksi CaO ditambah H2O menjadi Ca+ ditambah 2O-. Kemudian ada reaksi NaCl ditambah H2O menjadi Na+, kemudian ditambah Cl- dan ditambah H2O. Dari dua persamaan yang disebutkan tadi, air dapat berfungsi sebagai reaktan ataupun zat bereaksi atau bukan. Jika air ini tidak berfungsi sebagai reaktan, air dapat diabaikan dalam persamaan pada reaksi di bawah ini, yaitu AX tambah B yang berbentuk padatan menjadi XA tambah YB yang berbentuk ionik. Dari persamaan kesetimbangan di atas, reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. K sama dengan AX BY per AX BY. Dengan K sebagai konstanta kesetimbangan zat-zat tersebut di dalam air murni pada suhu yang ditentukan. A dan B adalah konsentrasi A dan B pada saat kesetimbangan. KSP adalah hasil kali kelarutan untuk pasangan ion-ion. Jika konsentrasi salah satu atau kedua ion bertambah besar, maka akan menyebabkan harga KSP bertambah besar dan pengendapan akan terjadi untuk mempertahankan keadaan kesetimbangannya. Harga KSP untuk beberapa pasangan ion bisa kita lihat pada tabel yang sudah disajikan, yaitu tabel 2.3. Kualitas dan karakteristik air. Yang pertama, keasaman. Keasaman ini menyatakan untuk kapasitas air yang digunakan untuk menetralkan basa. Nah, keasaman ini dapat disebabkan oleh CO2, asam-asam mineral, dan hasil reaksi hidrolisa. Yang kedua, alkalitas ataupun kebasaan. Nah, alkalitas ini merupakan kebalikan dari keasaman. Alkalitas ini digunakan untuk menetralkan asam. Penyebab dari alkalitas sendiri adalah bikarbonat, karbonat, dan hidroksida. Yang ketiga, pH. pH ini menyatakan pengukuran aktivitas ion hidrogen ataupun ion H+. Dan yang keempat, salinitas. Salinitas ini digunakan untuk mengelompokkan kandungan mineral yang terkandung dalam air, contohnya klorida.
Dan yang kelima, padatan terlarut total ataupun TDS. TDS ini ditentukan dengan cara pemanasan secara perlahan hingga jumlah air sampai 50 dan 1000 ml dan sisa-sisa garam dikeringkan. Dan yang keenam, densitas ataupun density. Density sendiri menyatakan persatuan volume air. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh, specific gravity. Specific gravity adalah nisbah antara densitas air yang dianalisis terhadap air murni per satuan waktu. Padatan tersuspensi total atau TSS. Padatan tersuspensi total atau TSS merupakan berat dari zat-zat yang tidak terlarut. Zat-zat tersuspensi yang disaring dari volume sampel tertentu dan lebih sering dinyatakan dengan satuan mg per liter. TSS di sini merupakan residu dari padatan total yang bertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mm atau lebih besar dari partikel fluid. Yang termasuk TSS di sini yaitu lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida, ganggang, bakteri, dan jamur. Yang selanjutnya yang perlu dianalisa dalam suatu air yaitu kekeruhan atau turbidity. Turbidity merupakan sifat optik yang berhubungan dengan penyerapan dan penyebaran cahaya. Pengukuran turbidity secara empirik menunjukkan seberapa jauh pengukuran tersebut dipengaruhi oleh jumlah dan jenis zat-zat tersuspensi. Konsentrasi aktual dari zat yang tersuspensi tidak dapat ditunjukkan dan tidak ada hubungan dengan pembaca turbidity dengan berat padatan tersuspensi. Walaupun demikian, pengukuran turbidity dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan alat yaitu turbidity meter dan perubahan jenis atau jumlah padatan tersuspensi. Yang selanjutnya yaitu biochemical oxygen demand atau BOD. BOD di sini menyatakan harga jumlah kebutuhan oksigen yang terlarut selama proses penguraian zat-zat organik secara biokimia aerobik. Yang selanjutnya yaitu chemical oxygen demand atau COD. COD menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi selama terjadinya oksidasi zat-zat organik secara kimia pada suatu kondisi tertentu. Nilai COD biasanya dipakai untuk memantau unit pengolahan dan aliran air buangan, tapi tidak dapat secara langsung menunjukkan jumlah zat-zat organik yang dapat dioksidasi secara biologik.